Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang diajukan dari sebagian saudara kita, semoga Allah merahmati beliau. Pertanyaannya adalah bahwa beliau mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, di manakah letak makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kedua, mengapa Anda yakin sekali bahwa mereka yang ke makam bertujuan untuk menyembahnya? Yang ketiga, bagaimana dan bolehkah seandainya makam orang tua Anda digusur tanpa kehormatan? Keempat, Anda sholat menghadap kiblat atau Ka'bah, apakah itu berarti Anda menyembah Ka'bah? Ya. Kemudian sang penanya juga menambahkan bahwa yang salah bukanlah dalil, tapi mungkin pemahaman kita yang kurang sempurna. Maka kemudian penanya menyebutkan bahwa beliau juga berziarah ke makam, ke kubur, baik itu kubur kerabat ataupun makam yang ada karamahnya katanya, dan tidak pernah terbersit niat untuk menyembah kubur tersebut. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Bahwasanya adapun pertanyaan pertama, di mana letak makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja semua kaum muslimin mengetahui bahwa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, ya, An-Nabawiyah, dan dia ada dalam atau di dalam Masjid Nabawi. Yang perlu kami ingatkan di sini bahwa banyak pula orang-orang yang mengatakan bahwa jika makam Rasulullah ada dalam Masjid Nabawi, itu menunjukkan bolehnya membuat kubur di masjid, ya. Maka kami ingatkan di sini bahwa sesungguhnya kubur Rasulullah itu ada pada hujrah Aisyah. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang sangat dicintai oleh beliau, yang merupakan tempat di mana Rasulullah wafat. Dan para nabi dikuburkan di tempat mereka wafat. Maka Rasulullah dikuburkan di tempat ia wafat, yaitu di kamar Aisyah di samping Masjid Nabawi ketika itu. Namun kemudian karena kebutuhan kaum muslimin untuk mendapatkan tempat yang cukup untuk melaksanakan ibadah, maka Masjid Nabawi kemudian mengalami perluasan. Pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman khalifah-khalifah yang lainnya, maka masjid diluaskan bukan pada arah kubur Nabi, bukan pada arah kubur Nabi, ya, diluaskan ke arah yang lain. Nanti pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, maka kemudian kubur Nabi sallallahu atau Masjid Nabawi diluaskan ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak memungkinkan lagi untuk diluaskan ke arah yang lain mungkin, ya. Itu pun bahwa sebagian ulama dari para ulama tabi'in telah mengingkari hal tersebut, mengkhawatirkan jangan sampai kemudian kubur Rasulullah masuk dalam masjid dan akhirnya menjadi bahan bagi orang untuk bertawassul, ya, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Perkara yang telah diperingatkan Rasulullah dari perkara itu, dilarang oleh beliau dari perkara itu dengan pernyataannya, la taj'alu qabri 'aidan, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bahkan beliau telah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, ya. Namun kemudian Masjid Nabawi tetap dilebarkan ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah
para khalifah yang membuat atau memasukkan kemudian kubur Rasulullah dalam masjid itu membuat dinding yang tinggi untuk membatasi, untuk menghindarkan adanya penyembahan kepada kubur itu, ya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, ya. Seandainya bangunan kubur itu terlihat, maka pastilah akan semakin besar pula fitnah, ya. Kalau dilihat nisannya dan sebagainya, pasti akan semakin besar pula fitnah. Maka dibuatlah dinding untuk menutupi hal itu, ya. Namun itu pun karena kejahilan, ya, karena tipu daya syaitan, tetaplah terjadi pula apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dari bentuk tamassuh, menyentuh, tabarruk dan sebagainya, ya. Maka ini adalah perkara yang jelas. Saya kira intinya bahwa makam Rasulullah ada di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha yang sekarang terletak dalam Masjid Nabawi karena diperluasnya Masjid Nabawi itu, ya. Tetapi tentu saja kita ingat bahwa perluasan itu bukan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tentu saja, ya, dilakukan sesudah wafatnya beliau. Sedangkan peringatan beliau sallallahu alaihi wasallam tegas menunjukkan tidak bolehnya menjadikan kubur para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Peringatan beliau agar tidak menjadikan kuburnya sebagai tempat-tempat perayaan, ya, dan doa beliau kepada Allah agar tidak dijadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah. Jadi itu perkara yang perlu diingatkan berkaitan dengan pertanyaan pertama. Karena saya khawatir pertanyaan pertama ini ditanyakan namun nanti akan diinginkan dengannya konsekuensi-konsekuensi yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, mengapa Anda yakin sekali bahwa mereka yang ke makam bertujuan menyembahnya? Tidak, kami tidak mengatakan bahwa semua orang yang ke makam berarti dia menyembah, ya. Bahkan kami tidak mengkafirkan setiap orang yang datang ke kubur itu, ya, sekalipun untuk mengagungkan. Karena ketahuilah bahwa telah berlaku apa yang disebut dengan syarat dan ketentuan. Terpenuhi syarat sebagaimana seorang yang berbuat kesyirikan, belum tentu kemudian dia syirik karenanya. Ditetapkan dulu akan adanya kesengajaan, adanya ilmu dari dia, ya, bukan terpaksa dan sebagainya. Apa yang disebutkan istilah syarat, tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani. Terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang untuk dikatakan bahwa dia kafir atau musyrik dengan perbuatannya, ya. Jadi tidak demikian. Kami pun alhamdulillah biasa berziarah ke kubur, menjalankan tuntunan Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur untuk mengingat hari akhir, mengingat kematian, bahwa kita semua akan kembali. Ziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Ziarah kubur untuk mendoakan ampunan kepada orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang muslim, ya, baik dari kerabat kita maupun bukan dari kerabat kita, ya. Maka kita tidak mengatakan setiap orang yang ke makam pasti bertujuan untuk menyembahnya. Tetapi di antara orang yang datang ke makam itu ada yang kemudian meninggalkan tuntunan Rasulullah. Mereka tidak hanya sekedar mengingat kematian, mendoakan kebaikan bagi orang yang telah mendahului atau mengucapkan salam kepada mereka yang telah dikubur. Tidak. Mereka datang dengan bentuk pengagungan-pengagungan, keyakinan-keyakinan, bahkan juga bentuk dari bentuk-bentuk yang terlarang dari ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, ya. Kemudian iltija luju, menyandarkan harapan, ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Syau'ani dalam pembahasan yang terdahulu, bahwa seandainya memang dia tidak memiliki keyakinan pengagungan kepada yang dikubur, maka dia akan bersedekah di tempat yang lain, dia akan menyembelih di tempat yang lain. Lalu mengapa dia mencurahkan hartanya, mengucurkan hartanya, mengkhususkan ibadah yang dia hanyalah milik Allah pada tempat-tempat seperti itu? Maka dia bentuk wasilah yang mengantar kepada kesyirikan. Meskipun ibadahnya kepada Allah saja misalnya, tetapi ia mengkhususkan tempat itu dengan ibadah ini,
tanpa ada dalil dan keterangan yang menunjukkan hal itu, maka dia bentuk dari wasilah yang mengantar kepada kesyirikan di samping bid'ah yang tercela. Ya, karena itu Rasulullah mengingatkan tentang sahabat yang tadi telah kita sebutkan, tentang dia bernadar untuk menyembelih kurban di Buana. Rasulullah menanyakan kepada dia, apakah di sana ada tempat perayaan orang-orang jahiliyah? Apakah di sana ada berhala yang disembah? Kesannya jika tidak ada, tidak boleh. Ya, demikian pula, ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumahmu sebagai kubur. Ya, kemudian sebaliknya, ya, kita dilarang untuk kemudian mengotori kubur, menginjak-injak kubur dan sebagainya. Ya, maka semuanya menunjukkan kepada kita bahwa haruslah dibedakan antara rumah dengan kubur. Rumah kita meriahkan pula dengan salat-salat sunnah. Ya, adapun untuk kubur maka tidak dijadikan dia seperti itu. Tidak boleh kita meriahkan kubur dengan bacaan Quran, ya, kemudian dengan bentuk-bentuk zikir dan doa yang berlebihan selain doa kepada orang yang dikuburkan tadi, ya, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Karena Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian seperti kubur yang sepi. Ya, jadikanlah dia meriah dengan ibadah dan ketaatan. Berarti ibadah dan ketaatan dalam arti seperti yang disebut tadi, salat, ya, kemudian nazar dan sebagainya, kemudian zikir atau menghafalkan Al-Quran di sisi kubur, itu bukan perkara yang disyariatkan, bahkan tercela, terlarang, bid'ah yang merupakan jalan menuju kesyirikan. Ya, maka sekali lagi tolong diluruskan, jangan sampai kemudian apa yang kami sebutkan difahami tidak pada tempat yang benar. Ya, jadi kita tidak mengatakan bahwa semua yang datang ke makam itu berarti menyembah, tidak. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa-doa dalam berziarah kubur. Ya, Rasulullah minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kubur ibunya. Ya, maka berziarah ke kubur kematian itu berlaku baik pada kubur orang yang muslim maupun yang non-muslim. Ya, ataupun meminta ampunan, mendoakan kebaikan hanyalah kepada orang-orang yang muslim, di kubur orang-orang yang meninggal di atas keislaman. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Yang ketiga, bagaimana dan bolehkah seandainya makam orang tua Anda digusur tanpa kehormatan? Ya, tentunya kita ingatkan di sini, ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri, ya, telah melarang kita menjadikan kubur dalam masjid, ya, dan peringatkan perbuatan orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, ya. Maka apa yang disebutkan bahwa seolah-olah kalau dipindah kubur itu berarti menggusurnya tanpa kehormatan, ya, itu sesungguhnya perkara yang tidak benar. Ya, jika memang dia digusur karena tadi masjid lebih dahulu maka dipindahkan, itu bukanlah bentuk dari tidak menghormatinya, ya, tapi bentuk dari memuliakannya untuk dipindahkan dan dikubur bersama orang-orang muslim yang lainnya, ya, dan agar kemudian masjid tetaplah diseru dan ditinggikan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fi buyutin ayyanallahu an turfa yuzkar fiha ismuh. Karena jangan sampai ketika orang yang datang ke masjid ada kubur, mereka mengatakan, oh, berarti kubur ini perkara yang baik untuk menerima nazar, ya. Orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat disangkanya untuk tabarruk dengan penghuni kubur itu, akhirnya tambah besarlah fitnah. Lihatlah bagaimana syaitan meletakkan dasar kesyirikan pertama di muka bumi pada zaman Nabi Nuh melalui penghormatan kepada orang soleh, ya, menggunakan kubur-kubur mereka, kemudian juga membuatkan patung untuk mengenang mereka. Dengan itu sempurnalah jalan bagi syaitan untuk kemudian menyeret kepada penyembahan berhala, ya. Perkara yang mungkin tidak terbetik dalam benak orang pertama yang membuat kuburan itu, yang meninggikannya dengan alasan kecintaan dan kehormatan kepada orang soleh tadi. Ternyata di pesembah patung itu ujungnya, ya. Lihatlah tipu daya syaitan, ya. Maka kalau begitu, sekali lagi, kalau dia gusur dalam keadaan seperti ini, maka itu bukanlah bentuk dari ketidakpenghormatan,
adalah aneh kita dapatkan sebagian kaum muslimin sendiri minta untuk dipindahkan jenazah saudaranya, kan begitu. Misalnya dia dikuburkan di ardil gurbah, di tempat asing gitu misalnya, atau karena ada musibah dan kecelakaan tidak diketahui keadaannya, akhirnya dikuburkan di tempat tertentu tanpa dikenal. Setelah terjadi identifikasi dan sebagainya, akhirnya kerabat keluarga dari jenazah meminta untuk dipindahkan. Tidak seorang pun di antara mereka mengatakan itu adalah bentuk tidak penghormatan kepada jenazah. Paham ya? Maka sesungguhnya kita menempatkan perkara dengan benar, tidak berbicara dengan perasaan yang tidak dituntun oleh syariat, bahwa digusur ini artinya dipindahkan sebenarnya itu dalam rangka menjalankan tuntunan Rasulullah SAW agar kemudian masjid tidak disatukan dengan kuburan, ya. Dan jika itu tidak memungkinkan, maka sesungguhnya misalnya masjidnya ada di arah kiblat atau di belakang di luar masjid, maka dibuatlah tembok yang memisahkan antara kubur dengan masjid tersebut. Di samping dinding masjid sendiri ada pagar masjid, ada pagar kuburan yang ditutup dan diusahakan untuk tidak terlihat agar kemudian tidak timbul fitnah dengan apa yang ada dari kubur-kubur tersebut, dari pengagungan dan keyakinan-keyakinan yang menjadi tangga bagi syaitan menuju atau menyeret kita ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini yang kita inginkan. Tentu saja seorang ridha dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya. Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, nahana Rasulullah an amrin kana lana fihi naf'a. Rasulullah melarang kami dari perkara yang bagi kami ada manfaatnya, yaitu qara'ul ard, sewa menyewa tanah untuk pertanian. Dilarang di awal Islam oleh Rasulullah. Sahabat Ansar mengatakan, nahana Rasulullah an amrin kana lana fihi naf'a. Kami dilarang oleh Rasul akan satu perkara yang ada manfaatnya menurut kami. Namun dia mengatakan, wa tawa'iyatu Rasulillah wa tawa'iyatullah anfa'u lana. Namun kami yakin ketaatan kepada Rasulullah dalam mengikuti sunnahnya, ketaatan kepada Allah dalam menegakkan syariatnya, itu lebih bermanfaat bagi kami. Manfaatnya jauh lebih besar gitu maksudnya. Paham ya? Inilah yang sepatutnya merupakan cermin bagi seorang beriman untuk mendahulukan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada nasihat para ulama agar kemudian mereka mendapatkan keteguhan dalam beragama, ya, dan agar kemudian apa yang melaksanakan dari ibadah diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Yang terakhir, Anda sholat menghadap kiblat Ka'bah. Apa itu berarti Anda menyembah Ka'bah? Ini kembali pertanyaan yang sifatnya adalah bisa membawa kepada pemahaman seolah-olah Anda kan menghadap kiblat ketika sholat, dan Anda pasti akan mengatakan bahwa yang saya sembah hanyalah Allah. Saya menghadap Ka'bah karena memang perintah Allah. Maka mereka pun akan mengatakan seperti itu nantinya. Ya. Kami ini hanya menyembah kepada Allah, menyembelih kepada Allah. Cuma kami milih kubur ini sebagai arah untuk atau tempat untuk menyembelih gitu. Telah kita sebutkan bahwa ini adalah bentuk dari syubhat yang telah ditanamkan pula oleh syaitan. Kita menghadap ke Ka'bah salat bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja seorang yang menyembah kepada Allah, dia hanya akan dikatakan menyembah Allah jika ia melaksanakan perintah Allah dalam penyembahan itu. Ya? Oleh karena itu iblis laknatullah alaihi dikatakan oleh Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena tidak sujud, tidak taat kepada perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya? Itu jelas, dia tidak taat dalam perkara ini. Datang sebagian orang memberikan syubhat. Katanya apa? Justru iblis itu bertauhid, katanya. Disuruh sujud kepada selain Allah tidak mau. La ilaha illallah, ya. Kita kata Bapak, ketaatan ibadah itu adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang diperintahkan Allah.
Oleh karena itu Allah yang merintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengutus para rasul untuk apa? Agar para rasul ini menerangkan cara ibadah. Ya kan? Sehingga kita mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, yang artinya adalah asyhadu an la ilaha illallah la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, la na'budu Allah illa bima syara'a Rasulullah. Kita tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah dan tuntunan-tuntunannya. Karena dia diutus oleh Allah untuk menerangkan cara ibadah yang benar kepada Allah. Kan begitu? Maka kita dapatkan seorang yang dikatakan beribadah kepada Allah hanya jika dia menyembah kepada Allah dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah, dengan apa yang diperintahkan Allah untuk kita beribadah dengannya. Ya? Allah tidak mencukupkan penyembahan itu dengan akal saja. Kalau akal sudah cukup, maka kalau begitu tidak perlu ada diutus para nabi dan rasul. Orang punya akal, Allah akan manusia dengan akalnya, kan? Dengan perasaannya. Ya sudahlah, silahkan cari masing-masing cara ibadah. Silahkan gunakan perasaan masing-masing dalam beribadah. Tidak perlu nabi dan rasul. Tidak. Allah turunkan kitab, Allah utus para nabi dan rasul untuk menunjukkan cara ibadah tersebut. Ya. Maka sekali lagi kita sholat menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang mengatakan kami juga begitu, Allah yang kami tuju, tapi ini hanya arah, ya, ini hanya tempat dan sebagainya. Ingat tadi telah datang keterangan yang sangat tegas dari larangan mengkhususkan sesuatu apa yang tidak ada keterangannya. Ya, ibadah kepada Allah, meskipun dia ibadah kepada Allah, ketika dikerjakan pada tempat yang tidak benar, tertolak. Ya? Bahkan dengan cara yang benar juga tertolak. Kalau kita sebutkan bagaimana dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi tentang sahabat Nabi yang sholat 2 rakaat namun diperintahkan mengulang sholatnya oleh Rasulullah. Lalu dia sholat. Ya? Mungkin orang sekarang mengatakan, ya kasihan sudah sholat 2 kali, yang ketiga biarlah, anggap saja salah, kasihan, ya. Jadi tidak. Sahabat Nabi, sholatnya juga untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kepada Allah dia sholat. Tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidaklah menurut apa yang dicintai dan dari Allah, Rasul mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang dan sholatlah karena engkau belum sholat. Telah kita sebutkan dalam perkataan Said bin Musayyib maupun perkataan Imam Malik ketika dia menegur sebagian orang yang ingin berbuat sesuatu yang baru dalam agama, sholat sunnah fajar dalam rakaat-rakaat yang banyak, ruku yang banyak, ya, atau ihram bukan dari Dzul Hulaifah tetapi dari masjid Nabi dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu memperingatkan, saya khawatir atasmu fitnah, ya. Saya khawatir akan menimpa kamu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lakukan itu. Maka yang dilarang mengatakan, apakah fitnah apa yang akan datang? Dia hanya berapa meter yang saya tambahkan. Yang satu mengatakan, apakah saya akan disiksa hanya karena sholat? Saya sholat karena Allah, kok malah disiksa? Maka dijawab oleh kedua imam tersebut. Adapun Imam Malik mengatakan, Allah, sesungguhnya fitnah apalagi yang lebih besar daripada engkau melihat satu keutamaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul tidak menyuruh kita untuk ihram dari sisi kuburnya. Tapi dari Dzul Hulaifah bagi ahli Madinah. Kenapa engkau melihat keutamaan seperti itu sehingga engkau mulai darinya? Keutamaan yang Rasulullah lalai dari menjelaskannya. Ini fitnah yang besar kepada Rasulullah. Adapun saya mengatakan, Allah tidak akan menyiksamu karena sholatmu, tapi karena engkau menyelisih sunnah. Jelas ya? Seperti sekarang orang-orang yang dilarang dari perkara-perkara, masa dilarang dari zikir? Zikir kok dilarang? Kan lebih baik daripada bunuh orang. Ya? Kita mengatakan, tentu saja kebaikan itu ada standarnya, ada ketentuan, syarat, bahkan pembatalnya. Tidak semua orang yang berbuat baik pasti diterima, kan begitu? Ya? Maka demikian hal dalam perkara ibadah ini. Marilah kita mempelajari syariat,
mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bukalah akal pikiran kita, ya, bukalah naluri dan perasaan kita untuk senantiasa mengembalikan itu kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Quran dan As-Sunnah kita sesuaikan dengan akal kita, kita sesuaikan dengan perasaan kita. Kalau tidak cocok kita tolak. Tidak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Muzaffar As-Sim'ani, yang dikatakan oleh Imam At-Taimi dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau sebutkan bagaimana di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka dalam berbeda tempat dan sebagainya, ternyata hujjah mereka sama, seolah-olah ada satu niscaya, seperti yang ada disebutkan oleh Imam Sunani dalam Tafsirul I'tiqad dan para ulama yang lain dalam buku-buku akidah mereka, sama persis, tidak ada bedanya. Intinya mengingatkan akan perkara tauhid dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kami ingatkan ini, dan jika penanya mengatakan bahwa dia berziarah ke makam kerabat atau makam yang ada karomahnya bukan untuk menyembahnya, kami ingatkan bahwa ziarah yang diizinkan dan diridai Allah Subhanahu wa taala adalah ziarah untuk mengingat kematian, ziarah dengan mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan kebaikan kepada mereka, ya, semoga Allah mengampuni dosa mereka dan dosa-dosa kita seluruhnya, ya. Inilah yang dibolehkan. Adapun yang disebutkan dari yang lain dari itu, maka dia adalah perkara yang tidak datang keterangan tentangnya dari bid'ah yang tercela dan perkara yang mengantar kepada kesyirikan yang dikhawatirkan mengantar kita kepada meninggalkan tauhid yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingat, penyembahan sudah disebutkan oleh Imam As-Sunani bukan sekedar ruku sujud saja, ya, tapi ada inti dari ibadah, dari keyakinan, ya, ketundukan, tawakal, berserah diri, inabah dan sebagainya, ya, apa yang kita dapatkan berada pada sebagian orang. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita menghancurkan kuburan orang-orang yang disembah atau kuburan orang yang di dalam masjid secara diam-diam dengan menyelinap tanpa diketahui penjaganya sebagai bentuk amalan ma'ruf nahi munkar dengan tangan? Tentunya tidak benar yang seperti ini, ya. Ya, kita memberikan penjelasan, mengingatkan, dan tentu saja jika seorang memiliki kekuatan dalam arti bahwa dia adalah seorang penguasa, ya, atau bahwa dia seorang muwajjih yang bisa mengingatkan kemungkaran, mengingatkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, maka dia di antara orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, dia mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka mereka memiliki hak dalam perkara ini, ya. Di sebuah situs Muslim ada artikel yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Wahab ketika zaman beliau kuburan yang disembah dihancurkan, lalu kemudian mereka bernyanyi riang gembira setelah menghancurkannya. Apakah benar hal tersebut, Ustaz, dan bagaimana peristiwa yang terjadi, lalu kenapa sebagian orang Muslim mencela Syekh Muhammad bin Wahab? Syukur atas jawabannya, ya. Kita khawatir bahwa banyak sekarang kisah-kisah dan berita-berita yang beredar, yang disebarkan, yang mendiskreditkan dakwah tauhid, ya, yang tidak berdasar sama sekali, seperti yang disebutkan bahwa menghancurkan dan bernyanyi riang gembira, ya. Adapun menghancurkan, ya, betul, bahwa Syekh Muhammad menghancurkan, ya, apa yang disembah dari kubur-kubur yang diagungkan, seperti kuburan yang disangka sebagai kubur Zaid bin Khattab itu. Tetapi itu bersama dengan kaum muslimin yang lainnya dan dengan penguasa kaum muslimin di tempat beliau, ya. Jadi bukan seperti disebutkan misalnya menghilap diam-diam dan seterusnya, ya. Apalagi kemudian bernyanyi-nyanyi di atasnya, ya. Perkara yang tentu saja terlarang, ya. Dari bentuk bersenandung dan bernyanyi riang ini, ya, ini hanya bentuk dari penggambaran dengan gambaran-gambaran yang dramatis, didramatisir dengan bentuk-bentuk yang tujuannya mendiskreditkan dakwah beliau. Barang siapa ingin mengetahui sirah beliau, lihatlah dari buku-buku yang betul-betul menyebutkan kisah beliau itu dengan benar, ya. Sebenarnya Syekh Abdul bin Baz punya risalah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Wahab itu, ya.
juga beberapa para ulama yang lain, termasuk pujian dari Imam As-San'ani rahimahullah taala, ya juga para ulama India yang lainnya, ya. Jadi ini tidak benar. Ini kedustaan yang disebutkan kepada beliau rahimahullah taala, ya. Adapun mengapa sebagian orang muslim sangat suka untuk mencela Syekh Muhammad bin Wahab, itu tadi, ya, karena mereka menganggap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, berbeda dengan apa yang mereka jalani turun temurun dan sebagainya ini, ya. Maka tentunya kesalahan bukanlah pada al-haq yang diingkari, tetapi kesalahan pada orang yang mengingkari al-haq itu, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita seluruhnya dan menjadikan kita dari orang-orang yang senantiasa berpegang kepada tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang lainnya, setiap menjelang bulan puasa atau Idul Fitri, sebagian kaum muslim negeri kita punya agenda khusus untuk ziarah makam orang-orang yang mereka cintai, apakah itu orang tua, anak, atau kakek, atau nenek. Apakah ini bisa dikatakan bid'ah dengan mengkhususkan hal seperti ini, dan bagaimana bila memang hanya ada waktu libur untuk berziarah ketika hari tersebut dikarenakan sibuk bekerja, ya. Mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu ini memang dari perkara bid'ah, ya. Ziarah kubur disyariatkan, tapi bukan dalam bentuk yang dikhususkan harus hari Jumat, harus Jumat terakhir sebelum Ramadan, harus pada hari raya dan seterusnya, ya. Atau dikhususkan. Jangan sampai ada makan, saya tidak haruskan Ustaz, tapi saya khususkan. Ya, maksudnya jangan sampai ada pengkhususan seperti itu, ya. Ziarah dilakukan, ya. Dan jika diinginkan dengannya doa, bahwa doa pun bisa dilakukan dimanapun seorang muslim berada. Rasul mengingatkan, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini beliau sampaikan setelah memperingatkan agar tidak menjadikan kuburnya sebagai tempat berkumpul, ya. Memberikan kesan bahwa boleh jadi sebagian orang mengatakan, saya ingin bersalawat kepada Rasulullah, ingin mendoakan keselamatan baginya, dan itu hanyalah dengan datang ke kuburnya dan berkumpul-kumpul di sisi kubur Rasulullah, atau membuat perayaan, ya, dalam rangka hal itu. Maka Rasulullah sejak awal telah memperingatkan dari perkara itu, ya. La taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan kuburku tempat perayaan. Wasallu alayya, dan berselawatlah kepadaku haitsu ma kuntum. Wasallu alayya fa inna salatakum, dan berselawatlah kepadaku karena sesungguhnya selawat kalian itu tablughuni, akan sampai kepadaku haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Artinya tidak harus di hadapan kubur Rasulullah, tidak mesti berarti dengan alasan untuk mengirim salawat kepada Rasulullah kalian membuat perayaan di sisi kubur Rasulullah. Tidak benar itu. Bersalawat dimanapun kalian berada, salawat itu akan sampai kepada Rasulullah dimanapun kalian berada. Demikian pula doa kita kepada keluarga, ya, yang kita cintai, bukan berarti harus di kuburnya, kan, ya. Setelah sholat kita mendoakan, ya, atau kemudian di tempat manapun kita mendoakan mereka, ya. Allah mengabulkan doa orang yang meminta. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Maka pengkhususan ini yang dikatakan bid'ah oleh para ulama kita, ya. Dan hendaklah kita berziarah pada waktu-waktu yang, pada sembarang waktu yang kita inginkan tentunya, ya, tanpa adanya pengkhususan, ya, menurut kesempatan. Adapun pertanyaan bagaimana jika hanya pada waktu libur kita dapat kesempatan untuk berziarah, dan libur itu hanya ada pada waktu-waktu seperti itu, ya, maka telah kita sebutkan tadi bahwa jika tidak ada pengkhususan maka boleh pas berkesempatan itu boleh pada asalnya, ya. Cuman ingat tadi, kita juga khawatir jangan sampai karena kita berziarah seperti itu, meskipun tujuan kita memang karena kesempatan baru ada, orang menganggap bahwa itu bentuk dari kita juga seperti mereka dengan mengkhususkan hari-hari tertentu. Apalagi jika orang yang berziarah ini karena pas kesempatan tadi dianggap punya ilmu. Lihat itu kiai ini, ustadz ini juga berziarah setelah hari Lebaran. Berarti memang betul juga, ya. Ya. Ini boleh saja kalau begitu, mengkhususkan ini boleh saja. Padahal kita memang berziarah hanya karena kesempatan gitu, ya.
Maka ingatlah tadi yang kita sebutkan dalam hadis Rasulullah, bahwa bukankah mendoakan kerabat kita yang kita cinta ini tidak harus dikubur? Mendoakan bi dhahril ghaib, diam-diam dengan sembunyi, ya, di saat orang lain menyangka kita tidak mendoakannya, ya, itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kesempatan itu dengan doa-doa, meskipun tidak harus pula mendoakan kebaikan, ampunan bagi kerabat yang kita cintai, meskipun tidak harus hadir di sisi kubur itu. Saya kira ini dari pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kami dari syaitan. Allah dan Rasulullah sendiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.